Ya, memang kami kemarin ini diantaranya mau mengecek laporan kami ya, pengaduan kami tentang adanya tindakan penyidik yang tidak profesional dari Polres Indramayu ya, yang menangani kasus pembunuhan satu keluarga ya, di mana ada dugaan kekerasan yang dilakukan oleh penyidik ya, oknum penyidik, sehingga klien kami Ririn Rifanto itu mengalami kaki patah, kaki kirinya. Ini kami cek ya, sejauh mana laporannya itu. Ya, sebenarnya sebelum saya menangani atau memutuskan menjadi kuasa hukumnya Ririn Rifanto, memang sebelumnya itu saya bukan kuasanya ya. Jadi setelah ditangkap kemudian berlanjut proses sidang. Di sidang pertama itu terdakwa Rio Bagus Setiawan itu menyampaikan kepada majelis hakim bahwa ada pelaku lain yang belum ketangkap. Jadi dia menceritakan kronologis pembunuhan yang sebenarnya. Ya, pada intinya pelaku yang sebenarnya yang mengeksekusi, yang membunuh menurut Rio adalah Hadi dan Yoga yang membunuh 5 orang itu. Nah, kemudian Aman Yani yang punya masalah dengan korban Budi. Nah, kemudian Joko yang menguburkan bersama Rio. Jadi Rio ini mengaku terlibat tetapi hanya menguburkan. Sementara terdakwa Ririn tidak terlibat saat itu ya, sidang 26 Februari 2026. Nah, kemudian saya mendengar informasi itu dari rekan-rekan wartawan, meminta saya sebagai praktisi hukum untuk memberikan statement. Namun saya cek kebenarannya, apakah benar nih yang disampaikan di persidangan. Ternyata benar bahwa memang pelakunya itu yang belum ketangkep itu yang sebenarnya Aman Yani, Hadi, Yoga, Joko menurut Rio saat itu ya. Dan Ririn juga tidak terlibat, kata si Rio, saat pembunuhan itu tidak ada di tempat. Nah, lalu bukti-bukti yang ditunjukkan itu menunjukkan ada CCTV. Nah, CCTV itu menunjukkan ada bukti ada pelaku lain ya, yaitu Joko. Itu CCTV dari toko bangunan menyorot ke pagar korban ya Pak Jerry, itu jam 5.01. Wah, berarti ada bukti nih, saya bilang. Terus kemudian Ririn mengatakan Aman Yani adalah pamannya, omnya, meskipun udah cerai dengan bibinya Ririn. Sehingga saya melihat dari keterangan Prio nih yang saya yakin itu Prio yang menerangkan, karena Prio yang menyaksikan pembunuhan. Dari keterangan Prio, dari ada CCTV, dari ada Aman Yani yang alamatnya jelas, maka saya memutuskan untuk mau menjadi kuasa hukumnya. Nah, proses berjalan sidang dari 21 saksi yang dihadirkan ya Pak Jerry, satu pun tidak ada saksi yang mengetahui dua terdakwa ini ya melakukan perencanaan pembunuhan ataupun melakukan pembunuhan. Tidak ada yang mengetahui. Yang ada hanya sidik jari Ririn di TKP ya, yaitu di pintu geser dan botol pape. Tapi itu kalau menurut Rio, sidik jari itu ada ya Ririn setelah pembunuhan selesai. Jadi setelah pembunuhan selesai, Ririn kembali dari asrama Penganjang ya, kemudian dibohongin oleh Joko yang mengaku saudaranya korban ya, suruh tinggal di situ aja jaga rumah, sehingga Ririn megang botol vape itu semprotan nyamuk ya, karena Joko mengaku saudaranya. Dari situlah proses sidik jari itu menurut Rio kan gitu. Nah, Ririn juga sama mengatakan begitu. Nah, kemudian ada CCTV paling. CCTV itu ada di Briling dan itu pun Prio ya, bukan Ririn. Nah, kemudian ada mobil yang dibawa oleh Ririn, itu pun diperintah oleh Joko. Nah, tapi ya sidang kemarin mengejutkan. Prio ya, saksi yang ditunggu-tunggu yang akan menerangkan 4 pelaku Aman Yani, Hadi, Yoga dan Joko, dan akan menerangkan bahwa Ririn ini tidak terlibat. Ternyata dia berbalik arah. Berbalik arah itu dengan mencabut kuasanya dari kami ya, dari kantor pengacara Tony dan LBH Petanan, kemudian berubah keterangannya saat diperiksa sebagai saksi.
bukan mencabut keterangan yang lama, bukan. Kalau keterangan yang lama di sidang pertama itu sudah masuk di majelis hakim. Tapi keterangan yang baru akan dimintai itu, ya, itu menerangkan berbeda. Mengatakan bahwa 4 nama itu tidak ada. Yang melakukan pembunuhan semuanya Ririn. Dia hanya ikut menguburkan, kan gitu. Dan beda lagi dari dakwaan jaksa. Jaksa mendakwa 2 orang itu saling bergantian membunuh. Tetapi Priyo mengatakan Ririn aja yang membunuh, saya tidak terlibat, kan gitu. Jadi dakwaan jaksa pun akhirnya kabur. Kami pun berharap tadinya kesaksian Priyo juga akhirnya tidak terwujud, ya. Sehingga saya melihatnya ini kasus sedang diotak-atik oleh oknum. Ketika mau terbongkar, ini udah diotak-atik. Nah, dari mana? Priyo di dalam persidangan mengaku didatangi oknum polisi bernama Angga dari Polsek Sindang Indramayu. Bahkan yang menyodorkan surat pencabutan kuasa agar ditandatangani juga dia, ya, terungkap di persidangan. Nah, berarti ini menurut saya ini suatu ketakutan, ya, dari oknum-oknum penyidik karena memang mau terbongkar ini. Artinya ketika Priyo ini akan mengatakan nama pelakunya yang sebenarnya Ririn tidak terlibat, berarti selama ini yang dilakukan penyidikan ini ada pelanggaran prosedur, ada cacat prosedur, kan? Nah, sehingga karena takut terbongkar, ya, berdasarkan keterangan Priyo ada oknum polisi yang menyodorkan pencabutan kuasa, akhirnya kuasa saya dicabut. Tapi saya optimis, hakim sudah melihat semuanya, hakim sudah yakin dengan keterangan Priyo di sidang pertama, sehingga kami optimis dan kami akan menambahkan alat bukti atau bukti-bukti lain, ya, guna membuat terang peristiwa pembunuhan satu keluarga ini agar yang salah, ya, benar-benar yang salah yang dihukum, nah, kemudian yang benar yang tidak bersalah itu dibebaskan. Intinya kami sepakat, ya, pembunuhan ini adalah pembunuhan sadis, ya, yang salah dihukum, yang benar dibebaskan. Jangan sampai salah menghukum orang. Iya, Ririn. Itu nggak ada lari-lari itu. Jadi saya laporan ke Bareskrim dan ke Propam Polri melampirkan foto saat ditangkap. Tidak ada lari. Menurut keterangan Ririn, saat ditangkap, ya nggak lari, dia malah dihajar pakai gagang pistol, ya. Ya, kemudian dibawa ke mobil. Nggak ada dalam penguasaan mereka, penyidik yang menangkap. Kemudian ditembak, diturunin di rumput-rumput, ditembak kakinya, ditempelin dengan cara ditempelin kakinya, kaki kiri, kaki kanan, kemudian dibawa ke rumah sakit RSUD, nah kemudian dibawa ke Polres, di Polres diinterogasi, ya, menyebut Aman Yani dan Joko Ririn itu, tapi dihantemi, ya, disiksa. Akhirnya dia tidak lagi menyebut karena sudah pasrah. Jadi kalau ada pertanyaan, kenapa nama-nama pelaku yang ia ketahui tidak disebut sejak penyidikan? Udah disebut, tapi disiksa sama penyidik. Jangan bawa-bawa orang lain, kan itu, nama orang lain. Itulah, ya, akhirnya dia pasrah mengikuti irama penyidik, BAP-nya, kan, sesuai keinginan penyidik. Nah, baru terbongkar di pengadilan itu. Jadi tidak ada itu Ririn lari, itu nggak ada. Itu alibi kasat reskrim aja yang mengatakan lari. Nggak ada lari. Orang udah di tangan dia kok, lari nggak ada. Lari mau ngambil apa dulu katanya? Koper atau itu nggak ada, itu alibi kasat reskrim aja. Itu alasan kayak anak kecil itu. Alibi anak kecil. Ya, saya kan jadi kuasa hukumnya setelah sidang kedua atau ketiga, Pak Jerry? Ketiga. Setelah saya jadi kuasa hukumnya, baru saya tanya, kakinya kenapa dipatahkan? Karena sebelumnya bukan saya pengacaranya. Sebelumnya itu kan pengacara penunjukan dari Polres. Itu, jadi ya wajar lah, ya. Mungkin menghormati Polres juga karena dikasih pekerjaan dari Polres. Masa sampai detail nanyanya kan, ya, saya tidak menyalahkan, mungkin maklumi lah, ya. Tapi kan
begitu saya masuk ya, karena saya mah bukan pengacara dari Polres ya, jadi akhirnya ya saya tanya dengan detail kan, akhirnya terungkaplah penyiksaan terungkap kan, kemudian nama-nama itu juga saya tanyakan benar. Jadi kalau pengungkapan munculnya nama-nama baru, nama 4 pelaku itu sebelum saya jadi kuasanya juga udah muncul ya Pak Jerry di sidang pertama. Nah saya hanya menguatkan mereka agar berani berbicara untuk membongkar, mengungkap yang sebenarnya supaya terang benderang. Itu. Motifnya kalau menurut keterangan Prio, ya, waktu saya masih jadi kuasanya, kan dia menceritakan semuanya. Motifnya utang. Jadi korban Budi mempunyai utang kepada Aman Yani 120 juta. Kemudian saat ditagih nggak bisa bayar, Aman Yani membawa anak buahnya 3 orang, kemudian dihabisi. Nah, lalu kenapa ayahnya dihabisi juga? Kalau menurut keterangan beliau waktu saya masih jadi kuasa hukumnya itu ya, itu Budi lagi dihabisi di situ, bapaknya Pak Sahroni itu dari kamar itu melihat ke ruang tamu, melihat anaknya terkapar, kaget, minta tolong, dikejar. Sepertinya khawatir ketahuan tetangga, dihabisi lagi tuh Pak Sahroni di kamar. Nah kemudian setelah itu, istrinya almarhum Budi teriak, ini ada apa malam-malam? Nah mungkin ya, kalau saya lihat dari keterangan Rio ceritanya, khawatir teriak ketahuan tetangga juga, akhirnya istrinya dihabisi juga, anaknya nangis dihabisi juga, sampai anak yang kecilnya ya dilelekin tenggelamkan di bak mandi. Ini pembunuhan yang sangat sadis. Jadi pelaku yang melakukan pembunuhan dengan sadis tersebut harus ditangkap. Kalau Polres Indramayu nggak bisa nangkap ya udah. Bagaimana masyarakat percaya? Tangkap dulu, konfrontir kan itu dengan pelaku-pelaku, dengan orang pelaku yang sudah ketangkap itu kan. Kayak Prio kan, kayak Ririn kan, ya salah ini kan nanti putusan pengadilan. Tapi kita anggap ini kan lagi proses hukum. Konfrontir kalau Aman Yani ketangkap kan itu. Mudah kok kalau niat nangkep, apalagi sekarang Direktur BJB sudah melaporkan ke Polda Jabar agar Aman Yani dicari. Karena ada dugaan tindak pidana perbankan. Nah kemudian dari keluarga juga ada yang melaporkan kehilangan Aman Yani. Banyak dasar untuk mencari Aman Yani. Kan itu. Nah Kang Deddy Mulyadi juga Pak Gubernur Jawa Barat juga mendorong agar Aman Yani dicari. Biar terang benderang. Itu. Jadi kasus ini kuncinya Aman Yani harus ditangkap. Kalau tidak ditangkap kasus nggak kelar-kelar. Gaduh terus ini. Jadi akhirnya Kamtibmas di Indramayu, wilayah hukum Polres Indramayu, ya akhirnya nggak kondusif di media sosialnya, di persidangannya, gara-gara Polres tidak segera menangkap Aman Yani. Indikasinya apa menjabatan kok? Indikasi di orang apa di Papua bisa ditangkap dalam konteks itu? Ya, Aman Yani ini dulunya manajer Bank Jabar Banten, BJB. Nah, sehingga kalau sekarang kan sudah keluar, tapi kan kita tidak tahu ya, banyak ada orang yang berpendapat, berspekulasi, jangan-jangan kan penyidik masuk angin nih, kena Aman Yani kan. Nah, tapi kalau saya sih begini melihatnya, kalau saya ya, saya rasa penyidik ini dulu ingin cepat selesai aja di 2 orang itu, yaitu Prio dan Ririn. Kenapa? Karena sebenarnya ketika Ririn itu ditangkap, di HP Ririn ini ada riwayat komunikasi dengan Aman Yani. Jadi ketika Ririn menyebut Aman Yani, kalau penyidik tidak ingin selesai di 2 orang itu, mana buktinya ada Aman Yani? Ditunjukkan itu Aman Yani ngubungin saya Pak. Nggak dilihat. Yang mungkin dilihat tapi nggak ditindaklanjuti. Malah akun WhatsApp di logout, SIM card-nya diambil, riwayat percakapan hilang semua di persidangan. Jadi ini saya melihat sengaja tidak dicari gitu. Jadi ingin cepat beres karena kasus itu waktu itu viral, ingin cepat beres ya, ingin cepat dapat prestasi ya. Jadi berhenti di 2 orang itu. Itu menurut saya ya, pandangan saya. Makanya harus cari agar seujon masyarakat ya yang ingin Aman Yani segera dicari itu agar tidak lagi seujon. Kalau Aman Yani
sudah ditangkap. Pak, aku kan juga kemarin juga sempat ramai dari pindah Cirebon. Nah, sekarang juga ada juga harus lebih fokus perkara-perkara kita yang lebih ekstrim, menangani dia terbongkar. Ini kebetulan aja ya. Jadi saya sebenarnya kalau saja ya yang bersangkutan Prio tidak berbicara, tidak bersuara di pengadilan mengenai nama 4 pelaku itu, ya saya juga nggak tahu. Iya, jadi ini kan bermula dari terdakwa Prio yang disidangkan itu menyampaikan ada pelaku yang sebenarnya yang belum ditangkap. Itulah kemudian nyampe ke saya. Setelah saya menyelidiki, saya ada keyakinan karena Prio menjelaskan dengan runut, kemudian ada bukti saintifik, ada CCTV yang menggambarkan ada pelaku lain, Joko. Nah, kemudian Aman Yani juga alamatnya jelas, keluarganya, walaupun udah cerai, tapi jelas, bukan kayak jin kan, artinya bukan nggak ada sosoknya, ini jelas. Persoalan pergi dari 2016, ya kan gampang itu tugasnya polisi mencari, ya nggak? Nah, jadi karena saya melihat memang ada ketidakadilan, 2 orang ini menghadapi ancaman hukuman mati menurut saya ya. Sementara dia merasa tidak melakukan saat itu ya. Nah, jadi saya terpanggil untuk menangani. Jadi kebetulan saja kalau kemarin kasus Peggy, ini juga kasusnya mungkin ekstrim ya, yaitu kebetulan saja. Memang diperlukan orang yang berani bersuara untuk menangani kasus-kasus yang ekstrim seperti ini. Tapi kan kemarin juga kalau nggak salah viral juga korban ya, yang dari korban malah menyerang abang. Kalau nggak salah bapak-bapak itu dari siapa nih? Oh, siapa? Salah satu dari keluarga dari korban, ya satu. Istrinya itu juga bukan si namanya orang Padang ya. Ya, Pak Zulherfi. Helpi, ya. Nah, itu waktu di hari itu. Memang kalau di sidang itu kayak pertandingan sepak bola, ada 2 kubu. Ya, ada yang mendukung dari pihak korban, ada yang mendukung dari pihak pelaku. Tapi belum jelas ya dia ahli warisnya atau bukan ya. Ya. Pertandingan sepak bola, kalau lihat sidang ini luar biasa. Lanjut sidang selanjutnya apa Pak? Ya, selanjutnya sidang ini hari Kamis lusa ya. Itu masih pembuktian dari kami, dari terdakwa, nasihat hukum atau advokat. Nah, rencananya itu akan menghadirkan alat bukti lagi dan ahli nanti. Itu biar untuk membuat terang perkara ini.